Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan dari Sekolah Sahabat dari kami, dari Gereja Masyiat Penghari hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro Surakarta. Pada saat yang berbahagia ini, kami mengundang saudara-saudara untuk kita dapat belajar bersama-sama. Dan kami juga tahu saudara-saudara sudah bekerja dari di sepanjang hari, dari pagi sampai di sore hari, dan sudah beraktivitas. Baik saudara-saudara, keluarga apapun anak-anak sudah memulai aktivitas mereka dari sepanjang hari ini. Dan pada saat ini tiba kita di petang hari ini berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari firman Allah yang besar ini. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di sore hari ini. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari. Dan pada saat ini kami berkumpul dengan keluarga kami untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat di sepanjang satu minggu ini Bapak. Tolong kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami di luar sana, dimanapun mereka berada, yang ikut mendengarkan juga. Melalui kasih karunia Tuhan, kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran satu minggu ini berjudul, dan bangsa besar manakah? Dan di hari Senin ini dikatakan apa? Baalpur. Kita tahu apa itu Baalpur. Baalpur ini kita tahu adalah suatu Baal. Jadi di mana bangsa Israel waktu itu terpengaruh atau mengalami cobaan yang sangat berat sekali. Dan cerita ini diceritakan kembali kepada anak-anak muda supaya mereka tidak melakukan hal yang sama dengan nenek moyang mereka. Dalam Ulangan 4 ayat 3-4 mengatakan apa? Anak-anak Israel diberikan lagi sedikit pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai pengingat masa lalu dan mengenai kebenaran rohani serta praktis dan apapun yang seharusnya mereka pelajari mengenai hal tersebut. Apakah Baalpur itu? Kalau kita buka di dalam Bilangan 25 ayat 1-15 dikatakan apa? Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baalpur, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baalpur. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Madiam kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil semua tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yaitu orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Iman Harun telah menundukkan mukaku pada orang Israel. Oleh karena itu, ia begitu jiwat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keamanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Jimri bin Salu, pemimpin salah satu buah orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu adalah Kotsbi binti Jur. Jur adalah seorang kepala kaum, yaitu Puak di Midian.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah itu Balpur? Balpur adalah pada saat bangsa Israel melakukan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka tiba di satu tempat dan mereka digoda oleh perempuan-perempuan yang ada di sana, dan bangsa Israel sebagian tergoda oleh mereka. Tergoda oleh iman mereka goyang. Kepercayaan mereka goyang. Saudara-saudara, inilah yang sering digunakan oleh apa? Setan untuk menggoda kita. Dan inilah yang digunakan untuk apa? Menggoda bangsa Israel. Dan perempuan-perempuan ini mengajak pria-pria Israel ke tempat apa? Penyembahan atau penyembahan bangsa itu kepada korban sembelihan bagi Allah mereka. Dan bangsa Israel atau orang-orang muda ataupun pria-pria yang telah diajak itu ikut makan bersama, sehingga Tuhan marah sekali. Dan Tuhan menegur Musa untuk apa? Menggantung kepala-kepala yang apa? Yang mengepalai orang-orang Israel. Dan pada saat itu di dalam pertemuan, kemah pertemuan, datang seorang Israel membawa seorang perempuan Midian. Dengan tidak malu datang ke tengah-tengah, dan Musa melihatnya. Sehingga anak Harun, yaitu Pinehas, anak Eleazar, anak Iman Harun, datang mengambil tombak dan membunuh kedua orang itu. Sehingga murka Tuhan pun bisa diredahkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itulah cerita mengenai Baalpur. Kalau di sini dikatakan apa? Hanya judulnya Baalpur. Kalau kita tidak membaca seperti ini, mungkin kita tidak tahu betapa ketidaknyamanan kita dengan cerita-cerita tentang Israel yang memusnahkan beberapa bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka. Kisah ini tentu saja membantu dalam penerangan logika di balik dari perintah tersebut. Israel harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka tentang Allah yang benar, satu-satunya Allah. Mereka harus menjadi sebuah contoh untuk menunjukkan seperti apa penyembahan kepada Allah yang benar. Sebaliknya, dengan mengikuti Allah-Allah di sekitar mereka, mereka sering jatuh dalam pemberontakan yang terang-terang terhadap Allah, yaitu Dia yang seharusnya mereka wakili di dunia. Walaupun perasa berzina sering memiliki arti rohani, dalam hal ini ketika Israel mengikuti Allah-Allah kafir juga praktik-praktiknya itu kita bisa lihat di dalam Hosea 4 ayat 12 sampai 14. Dikatakan apa di Hosea? Hosea 14, Hosea 4 Hosea 4 ayat 12 dan 13. Dikatakan di sini, umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar. Dan pohon-pohon itu sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Jadi inilah artinya daripada apa? Arti dari perzinahan itu sendiri. Dalam kasus ini bahasa yang menunjukkan bahwa memang ada dosa seksual, paling tidak pada bagian pertama. Kembali di sini iblis mengambil keuntungan dari sifat manusia yang sudah jatuh dengan menggunakan wanita-wanita kafir untuk menggoda para lelaki Israel yang dengan terang-terangan membiarkan diri mereka digoda. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Adalah untuk kita lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu menjadi suatu kesia-siaan. Karena apa? Karena kita tidak akan kuat untuk menanggung itu. Tidak diragukan lagi, tindakan perzinahan secara fisik akan memimpin pada kemerosotan lebih jauh lagi, yaitu perzinahan rohani juga. Orang-orang terlibat pada akhirnya didapati tertangkap dalam praktek-praktek kekafiran, di mana bangsa Israel bergabung
dalam penyembahan terhadap Baalpur, yaitu mereka entah bagaimana menjadi terikat dengan Allah palsu ini dan bahkan mempersembahkan korban untuk itu. Meskipun segala sesuatu telah diajarkan dan diberitahukan kepada mereka, mereka dengan rela membuang semuanya itu dalam panasnya keinginan dan nafsu. Bagaimana hal ini bisa mudah terjadi? Melalui pengerasan angan hati mereka dengan dosa yang pertama, yaitu dosa secara fisik. Mereka selanjutnya menuai akibatnya, yaitu jatuh dalam dosa berikutnya, yaitu dosa secara rohani yang tentu merupakan tujuan utama dari iblis. Menurut ayat ini mereka sudah menjadi sangat hina, di mana seorang laki-laki Israel membawa wanita Midian di dalam perkemahan tepat di depan Musa dan di depan orang-orang yang menangis di luar bait suci. Pikiran dan tubuh kita sangat berhubungan erat. Apa yang mempengaruhi yang satu mempengaruhi yang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini tentang betapa berbahayanya memanjakan kesenangan itu bagi kita secara rohani. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu pelajaran yang sangat bagus sekali bagi kita. Memang kadang-kadang kita sering tergoda dalam hal-hal tertentu, tetapi yang lebih parah lagi mungkin kita tergoda seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Dan lebih parah lagi, mereka meninggalkan Allah mereka dan menyembah berhala-berhala daripada bangsa ini, yaitu menyembah Baalpur dan ikut menikmati di sana. Tetapi Allah sangat murka dan Allah memperingatkan Musa untuk memberikan suatu pelajaran bagi bangsa Israel, dan melalui anak Harun semua dapat diselesaikan. Dan Tuhan telah mengampuni bangsa itu. Begitu juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan, untuk dikuatkan, supaya kita lebih kuat untuk berserah dalam menghadapi kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang malam. Amin.